Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulidi Ramadan. Saya di sini akan membahas kehancuran negara akibat politiknya yang gagal. Sebelum lanjut, ada beberapa faktor negara nih, bahkan bukan beberapa doang, bahkan kan banyak. Salah satunya akan saya jelaskan dan sebutkan. Yang pertama ada korupsi. Korupsi yang merajalela dapat melumpuhkan pemerintahan, menghambat pembangunan dan memicu ketidakpercayaan publik. Dan juga seharusnya uang negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur negara atau juga bisa digunakan untuk kepentingan negara, tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua ada ketidakadilan. Ketidakadilan tidak hanya berbentuk kekayaan, kejujuran, keadilan terhadap sesama, dan masih ada lagi contohnya. Ketidakadilan dalam kedistribusian kekayaan, akses dalam kependidikan dan kesehatan, serta penegakan hukum. Jika semua itu tidak terjadi dengan benar, semua itu bisa berdampak fatal dan dapat memicu kemarahan publik. Yang selanjutnya ada kelemahan institusi. Kelemahan lembaga negara seperti parlemen, partai politik, atau sistem peradilan dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel. Yang selanjutnya ada kegagalan ekonomi. Kegagalan ekonomi bisa menjadi salah satu faktor seperti kebijakan ekonomi yang buruk, inflasi yang tinggi, pengangguran yang merajalela, dan hutang negara yang membengkak. Bisa menjadi salah satu faktor hancurnya suatu negara. Selanjutnya itu ada dampak politik. Jika semua itu terjadi akan mempunyai dampak. Pertama ada konflik. Jika sistem politik kita gagal, akan mengalami banyak konflik seperti konflik senjata, konflik militer, ataupun sebagainya. Kita juga bisa terjadi aksi dari masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya ada kemunduran politik. Nah, jika gagalnya politik, juga ekonomi kita akan menjadi kacau, entah dari investasi lokal yang berkurang, ataupun investasi luar yang menjauh, terus kemiskinan itu meningkat, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa negara yang hancur atau gagal dalam politiknya. Yang pertama ada Ukraina. Ukraina pernah menganut revolusi Orange, tetapi pada tahun 2004, Ukraina beralih ke sistem demokrasi. Namun, negara ini mengalami ketegangan antara faksi pro-Eropa dan pro-Rusia. Jadi, Ukraina ini mengalami krisis politik, korupsi, dan perang di wilayah timur. Nah, sebab-sebab ini mengakibatkan politik di negara Ukraina mengalami ketidakstabilan politik yang berkelanjutan, ditambah sekarang negara tersebut sedang melawan Rusia. Selanjutnya ada negara Venezuela. Jadi sebenarnya negara Venezuela ini telah lama menganut sistem demokrasi. Namun negara ini mengalami krisis politik dan ekonomi yang parah dalam beberapa tahun ini. Jadi di saat pergeseran Presiden Nicolas Maduro, negara ini mengalami kegagalan politik yang sangat luas. Inflasi tinggi sehingga membuat kekacauan sosial dan ketidakstabilan politik yang signifikan. Selanjutnya ada negara Myanmar. Pada tahun 2011, Myanmar melakukan perubahan politik menjadi demokrasi. Namun, di saat proses tersebut, negara Myanmar ini diikuti oleh kekerasan antara kelompok etnis, kelompok bersenjata, lambatnya reformasi demokrasinya. Selanjutnya ada negara Somalia. Somalia ini sebenarnya nasibnya hampir sama dengan negara Myanmar, di mana pada tahun 1991 berusaha menerapkan sistem demokrasi, tetapi prosesnya rumit dan sulit dikarenakan adanya berbagai faksi politik dan kelompok bersenjata untuk bersaing merebutkan kekuasaan. Ditambah lagi negara ini terpelosok ke dalam anarki yang membuat sulitnya untuk negara ini menjadi memulihkan pemerintahannya. Yang selanjutnya ada negara Irak. Pasca invasi Amerika yang menggulingkan rezim Saddam Hussein, Irak beralih ke sistem demokrasi. Namun negara ini terperangkap ke dalam konflik sektarian, kekerasan terorisme, dan korupsi yang melanda. Dikarenakan itu semua menghambat demokratis dan pemulihan negara. Yang selanjutnya ada negara Afghanistan. Afghanistan mengalami konflik bersenjata yang berkepanjangan. Sejak invasi Soviet pada tahun 1917, negara mengalami kekacauan akibat lemahnya institusi negara, investasi asing, dan persaingan antara berbagai kelompok etnis. Karena itu semua, negara ini menyebabkan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Yang selanjutnya ada negara Uni Soviet. Uni Soviet mengalami keruntuhan pada tahun 1990. Negara ini mengalami keruntuhan karena beberapa faktor. Salah satunya ketidakmampuan sistem ekonomi terpusat untuk beradaptasi dengan perubahan global, korupsi yang meluas, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim komunis. Yang selanjutnya ada negara Yugoslavia.
Yugoslavia mengalami perang yang terjadi pada tahun 1990. Perperangan hasil dari perpecahan etnis dan agama yang dipengaruhi dengan sistem otoriter yang gagal mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok. Selanjutnya ada negara Sudan. Sudan mengalami pemberontakan antara pemerintah pusat dan pemberontakan di wilayah Darfur, sehingga negara ini terpecah belah menjadi negara Sudan dan negara Sudan Selatan. Karena itu, negara ini yang mengalami penderitaan. Selanjutnya ada Yaman. Yaman ini mengalami perang berbagai kelompok senjata, sehingga akibat perang ini Yaman mengalami kehancuran dan infrastruktur yang hancur dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Jadi sudah tahu kan mengapa politik itu sangat penting bagi suatu negara? Maka dari itu kita sebagai manusia atau masyarakat harus menjaga sistem politik kita dengan benar jika tidak mau negara kita menjadi salah satu negara bagian atas itu.